Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 10 April 2025 bersama Novi Yanti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Apakah Sobat Fresh Juice sempat liburan atau jalan-jalan di minggu kemarin? Semoga hari ini semua siap mengawali hari dengan perasaan yang penuh sukacita. Kembali bersama saya Novi Yanti dari Bandung. Hari ini kita akan merenungkan bacaan dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata para pemuka Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, siapa yang menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Apakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapa engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Lalu kata para pemuka Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, pernah ada satu adegan lucu yang menceritakan seorang sedang berbicara dengan kakeknya yang tuli. Si cucu bilang, "Kek, aku pamit pergi dulu ya." Lalu si kakek menjawab, "Hah? Apa? Aku sudah mandi kok." Lalu cucu bilang lagi sambil berteriak, "Aku mau pergi, Kek, bukan mandi." Lalu kakek bilang lagi, "Oh, kendi," katanya. Dan terus menerus terjadi miskom seperti itu. Si cucu berteriak-teriak tapi si kakek tidak dengar apa yang dikatakan si cucu. Sobat Fresh Juice, ketika saya membaca perikop hari ini, saya teringat adegan itu. Rupanya terjadi miskom juga di antara para ahli Taurat, ahli agama dengan Yesus. Para ahli Taurat dan ahli agama ini merasa merekalah yang paling pintar. Mereka sudah tahu segalanya tentang hukum Taurat. Mereka tahu segalanya tentang Allah Bapa, tentang Abraham, tentang nabi-nabi, semua mereka sudah tahu. Lalu datanglah Yesus. Dan Yesus membicarakan hal-hal yang aneh.
Yesus mengatakan hal-hal yang berbeda dari yang selama ini mereka pelajari dan mereka tahu. Dan mereka tidak suka. Tentunya mereka menganggap, siapa Yesus ini? Masih kecil, masih muda. Kami yang ahli Taurat, kami yang lebih tahu. Begitu katanya. Maka di dalam perikop ini kita bisa melihat, dan juga di banyak perikop lain di Alkitab, kita bisa melihat miskom di antara para ahli Taurat dan Tuhan Yesus. Para ahli Taurat ini tidak bisa menangkap apa yang Yesus katakan, sama seperti si kakek tuli tadi tidak bisa menangkap apa yang cucunya katakan. Ketika Yesus bicara tentang maut, mereka menganggapnya kematian fisik dan malah menuduh Yesus kerasukan setan karena bicaranya ngawur. Lalu ketika Yesus berkata bahwa engkau ini tidak mengenal Bapa, tetapi aku yang mengenal Bapa, dan Abraham pun akan bersuka cita melihat hariku. Mereka bilang Yesus bohong. Tidak mungkin kamu yang belum 50 tahun ini kok bertemu dengan Bapak Abraham leluhur kami. Lalu ketika Yesus berkata bahwa Yesus telah ada sebelum Abraham jadi, orang-orang ini semakin marah dan ingin melempari Yesus dengan batu. Persis seperti adegan si kakek dan cucu tadi. Terjadi miskom atau komunikasi yang gak nyambung. Karena orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini mencoba memahami Yesus dengan akal pikiran mereka yang terbatas. Tetapi tentu saja Yesus tidak dapat diselami akal pikiran manusia. Sobat Fresh Juice, seringkali kita pun ingin mencoba memahami Yesus. Banyak misteri tentang Allah yang tidak bisa kita pahami dengan sempurna. Misalnya, misteri tentang Allah Tritunggal. Kok bisa sih ada 3 pribadi tapi satu Allah? Gimana maksudnya? Lalu ada lagi misteri tentang inkarnasi. Bagaimana bisa Allah kok jadi manusia? Tapi masih 100% Allah, masih 100% manusia. Lalu belum lagi misteri tentang Bunda Maria. Itu banyak yang berdebat mengenai hal itu. Bagaimana mungkin seorang wanita biasa kok dihormati seperti itu? Dan lain-lain. Atau mungkin hal-hal yang lebih relevan dengan kehidupan kita. Misalnya, kenapa sih Allah kok membiarkan banyak penderitaan di dunia? Kenapa sih Yesus harus mati di salib untuk menebus manusia? Dan masih banyak lagi tanda tanya yang muncul di pikiran kita saat kita mencoba mendalami iman kita. Santo Agustinus pernah berkata, "If you understood him, it would not be God." Kalau engkau bisa memahami dia, artinya dia bukan Allah. Dia itu Allah, lebih besar dari pikiran manusia. Makanya tidak mungkin bisa dipahami oleh manusia. Kita juga tidak bisa kok memahami hati sesama manusia. Bagaimana kita ingin mencoba memahami hati Allah? Memang Allah memberi kita akal budi untuk berpikir. Kita juga tidak diharapkan untuk terima mentah-mentah begitu saja semua pengajaran-pengajaran agama kita. Sangat baik kalau kita memikirkan dan merenungkan pelajaran agama kita, bertanya-tanya tentang iman kita, dan kalau tidak paham, kalau muncul tanda tanya, berusaha mencari jawabannya dengan belajar terus, baca, mendengarkan firman, mendengarkan pengajaran dan khotbah, baca tulisan Bapak Gereja, baca tulisan magisterium, dan lain sebagainya. Itu sangat baik, itu sangat bagus. Tetapi
Jangan sampai kita kehilangan fokus kita dan tidak lagi memusatkan perhatian pada Yesus, tetapi pada teori-teori dan jawaban-jawabannya. Kalau saya melihat di banyak medsos atau mungkin website-website yang membahas tentang agama, kadang terjadi perdebatan. Yang satu mempertahankan sudut pandangnya, yang satu mempertahankan teorinya dan menyalahkan yang lain. Dan pada akhirnya bukannya membahas iman dengan penuh sukacita dan damai, malah terjadi perselisihan, perdebatan, bahkan tidak jarang maki-makian mulai muncul. Padahal awalnya yang dibahas adalah masalah iman. Sobat Fresh Juice, bukan ini yang Allah inginkan. Mari kita tetap memusatkan perhatian pada Yesus. Mungkin banyak hal yang akan terus menjadi misteri yang tidak bisa kita pahami. Tetapi satu hal yang pasti, Allah sudah membuktikan cintanya 2000 tahun yang lalu. Lewat pengorbanan Yesus Kristus, Putra Allah sendiri di kayu salib demi menebus dosa kita. Hanya itu yang penting. Semua pencarian kita, semua permenungan kita dan pembelajaran kita harus berujung pada perjumpaan pribadi dengan Allah yang hidup. Semuanya harus berujung pada kita menyadari dan merasakan dan mengalami secara pribadi kasih Allah yang begitu besar. Allah yang merindukan kita dan selalu ingin dekat dengan kita. Dan semua pencarian kita itu juga harus berujung pada pengenalan kita akan Roh Kudus, kesadaran bahwa Allah Roh Kudus selalu ada di dalam diri kita dan menyertai setiap langkah kita. Maka mari Sobat Fresh Juice, jangan biarkan Yesus menghilang seperti dikatakan di ayat terakhir. Karena orang-orang sibuk berdebat, maka Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Mari kita mencari perjumpaan pribadi dengan Yesus. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Terima saja bahwa memang ada hal-hal yang tetap akan menjadi misteri. Memang ada hal-hal yang mungkin akan kita perdebatkan dan mungkin ada hal-hal yang kita kurang sepaham. Tetapi jangan sampai itu menjadi penghalang bagi kita untuk terus mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Mari Sobat Fresh Juice, kita mohon belas kasihan Allah untuk kita boleh terus memahami kasih-Nya dengan semakin baik lagi. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, buka pikiran kami, tambahkan iman dan hikmat pengertian kami, agar kami boleh semakin memahami Engkau dan memahami kasih-Mu. Jangan biarkan ketidakmengertian kami menjadi penghalang dan membuat kami miskom dengan Engkau dan dengan sesama kami. Tetapi teruslah nyatakan diri-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 10 April 2025. Terima kasih kepada Novi Yanti untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya.
Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.